telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi." Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, saudara adalah utusan Kristus. Utusan Kristus, amin. Judul khotbah hari ini adalah Tuhan memakai saya, itu kasih karunia-Nya. Bacaan hari ini diambil dari Markus 11 ayat 1 sampai dengan 10. Sebagai pengantar, sebagaimana judul khotbah hari ini, saya selalu mengalami kasih karunia Tuhan yang memakai saya. Dimanapun saya berada, kemanapun saya pergi. Seiring dengan menjalani kehidupan beriman, kita harus memiliki hati dan pikiran atas kasih karunia Tuhan. Sebenarnya kasih karunia bukanlah sesuatu yang dimulai dari pihak saya, melainkan dimulai dari pihak Tuhan. Tergantung kehendak Tuhan, rencana Tuhan, jadwal waktu Tuhan, kita harus menerima kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Terutama kasih karunia yang terbesar adalah kasih karunia akan keselamatan. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan bukan dari diri kita, tetapi pemberian dari Allah. Itu sebabnya disebut kasih karunia. Yang harus kita lakukan adalah menerima saja. Kita hanya menerima oleh iman. Apalagi yang lebih menakjubkan adalah bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita kasih karunia akan keselamatan dan juga untuk memakai kita. Paulus melanjutkan seperti ini dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Betapa menakjubkannya, dikatakan bahwa Tuhan tidak mengimprovisasinya, melainkan mempersiapkannya. Kita yang dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan baik di dalam Kristus. Pekerjaan baik bagi Allah adalah menyelamatkan jiwanya. Secara teologis itu berarti menjalani kehidupan yang dipakai untuk penggenapan sejarah penebusan. Ini juga diberikan karena kasih karunia-Nya yang menakjubkan. Maka dari itu rasa syukur harus keluar dari mulut kita senantiasa. Kasih karunia dan rasa syukur harus berjalan beriringan bersama seperti dua sisi mata uang koin. Kehidupan yang berterima kasih secara tak terbatas atas kekasih karunia yang telah kita terima adalah kehidupan beriman yang alkitabiah. Teks hari ini dalam Markus pasal 11 menunjukkan kepada kita bagaimana rencana Allah digenapi untuk menebus kita dari dosa dan menyelamatkan kita dan memakai kita.
Dalam teks hari ini Yesus akhirnya memasuki Yerusalem. Dia pernah datang ke Yerusalem sebelumnya, tetapi kali ini memiliki arti yang sangat khusus dalam sejarah penebusan, karena itu adalah masuknya Yesus untuk memikul salib. Umat manusia telah jatuh ke dalam dosa setelah Adam manusia pertama berbuat dosa yang berasal dari Kejadian pasal 3. Setelah terpisah dari Tuhan, umat manusia, semua manusia memiliki nasib yang harus hidup sebagai budak setan dalam kutuk dan maut dan kebinasaan dan yang abadi. Tuhan datang ke dunia ini sebagai tubuh manusia untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam masalah Kejadian pasal 3. Untuk menyelesaikan masalah tersebut hanya dapat dilakukan dengan metode Tuhan, yaitu penyaliban Yesus. Yesus masuk ke Yerusalem. Sejak awal pelayanan publiknya, Tuhan Yesus telah melakukan banyak tanda dan mujizat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga untuk melaksanakan misi tugas salib ini. Dia benar-benar dipakai sesuai dengan jadwal waktu Tuhan yang tepat. Dalam teks ini muncul satu orang lagi yang dipakai Tuhan, dipakai dalam perjalanan penggenapan perjalanan ini. Dia adalah pemilik seekor keledai muda. Dia terlihat seperti seorang prajurit tak dikenal tanpa nama, tetapi dia tertulis dalam sejarah penggenapan penebusan Allah dan memberikan perjalanan rohani kepada kita. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi pemeran utama penggenapan perjanjian seiring dengan mengalami kasih karunia Tuhan dan sukacita yang dipakai oleh Tuhan melalui firman mimbar hari ini. Pokok bahasan yang pertama adalah taat dengan segera. Dalam ayat 1 sampai dengan 3, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Dikatakan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah ke sini. Kemari, dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Kita dapat menyaksikan bahwa perkataan Yesus digenapi sesuai dengan perkataannya sebelumnya. Kita mungkin berpikir bahwa Yesus bertindak aneh, tetapi ini adalah penggenapan nubuat tentang kedatangan Mesias dalam Perjanjian Lama. Sebelum 520 tahun, saat Yesus belum datang ke dunia ini, dinubuatkan oleh Nabi Zakaria seperti ini. Dalam Zakaria 9 ayat 9, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Nubuat ini digenapi persis. Yesus menunggang keledai muda mengacu pada Yesus adalah Mesias yang merupakan raja atas segala raja yang membawa sejahtera sejati antara manusia dan Allah. Setelah menyelesaikan hubungan permusuhan antara Allah dan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa yang berasal dari Kejadian pasal 3. Banyak orang menantikan Mesias politik dan militer yang menunggang kuda dan membebaskan Israel dari
Roma yang menindas, tetapi Alkitab mengatakan sebaliknya. Karena bangsa Israel tidak mengerti kata-kata Alkitab. Mereka berseru ketika Yesus memasuki Yerusalem, tetapi mereka tiba-tiba berubah, berbalik, dan berteriak bahwa menyalibkan Yesus. Seiring dengan menjalani kehidupan beriman kita, kita harus mendengar dengan seksama pada apa yang Tuhan katakan melalui firman mimbar, bukan pada pikiran dan standar kita sendiri. Jika saudara tidak lancar komunikasi dengan Tuhan secara perjanjian, saudara tidak punya pilihan selain tergoyah, tergantung masalah, peristiwa, dan berbagai keadaan yang menimpa saudara. Secara khusus dalam teks ini ada seorang yang dipakai tanpa nama dalam penggenapan perjanjian, dia adalah pemilik keledai. Pada waktu itu pemilik keledai tinggal di Betania. Betania di mana tempat tinggal keluarga Lazarus, Maria, Marta yang dikasihi Yesus. Yesus melakukan mujizat membangkitkan Lazarus dari kematian pada hari keempat, menyatakan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dalam Yohanes 11 ayat 45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Dikatakan bahwa banyak orang Yahudi percaya kepada Yesus melalui mujizat tersebut. Pemilik keledai juga memiliki iman yang sejati kepada Yesus, sehingga ia taat dengan segera. Seketika dia mendengar satu kata bahwa Tuhan memerlukannya. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat menakjubkan. Dia sama sekali tidak menghitung apapun. Segera dia taat dan dipakai untuk menggenapi perjanjian Allah. Dengan demikian, untuk mengalami kasih karunia di mana seseorang atau kita sendiri dipakai oleh Tuhan, apa yang diperlukan oleh kita? Ketika Tuhan memerlukannya, kita hanya perlu menaatinya dengan segera. Saat kita menerima firman Tuhan, kita hanya dengan segera taat saja sesuai dengan firman-Nya. Kesederhanaan tersebut menuntun pada pertumbuhan rohani saudara. Saudara tidak perlu memikirkan ini atau itu, bahwa saya belum siap, saya kurang mampu, keadaanku masih tidak cocok, apa yang orang lain pikirkan tentang saya, dan sebagainya. Tuhan yang tidak tahukah semuanya itu? Meskipun demikian, Tuhan yang memakai saudara dan saya, itu kasih karunia-Nya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai dengan 29, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seseorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tuhan yang tahu tentang kelemahanku, kekuranganku, ketidakberdayaanku, dan semuanya. Namun yang unik adalah Tuhan tidak membiarkan kita dengan keadaan kita itu, tetapi Tuhan memakai kita setelah Tuhan membuat kita kuat, bijaksana, dan kaya. Maka dari itu kita hanya perlu menaatinya dengan seadanya keadaanku. Bahkan jika saya merasa tidak cukup secara rohani, jika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada saya dan saudara, saya hanya ikuti saja. Saudara hanya ikuti saja, segera taat saja. Setelah itu kita akan berdoa dengan sendirinya. Didoakan bahwa kiranya Tuhan membantu saya, menolong saya untuk mengambil kekuatan baru dan untuk menanggungnya. Ini adalah proses membangun baptisan Tuhan di dalam diriku. Dan ini adalah bukti bahwa aku sedang bertumbuh secara rohani.
Memiliki hati yang berbeban berat secara rohani adalah titik awal dari pertumbuhan rohaninya. Pendeta bernama Oswald Chambers mengatakan dalam buku berjudul Tuhan adalah puncakku seperti ini. Cara yang terbaik untuk memahami hal-hal rohani adalah ketaatan saja, bukan kecerdasan. Pesan yang sangat penting dimuat di sini. Hal-hal rohani tidak dipahami oleh otak, melainkan dipahami oleh ketaatan. Saat kita taat, barulah kita menyadarinya. Saya dapat mengatakan ini kepada saudara karena saya sendiri juga mengalaminya. Sejauh kita taat, kita dapat memahaminya. Sejauh kita taat, kita dapat bertumbuh dan membuahkan hasil. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi pronominal ketaatan yang membuahkan hasil melalui perubahan dan pertumbuhan karena taat kepada firman Tuhan dengan segera. Pokok bahasan yang kedua adalah memulihkan ladang kita masing-masing. Dalam ayat 7 sampai dengan 10, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan lanting-lanting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosanna di tempat yang maha tinggi. Akhirnya Yesus memasuki Yerusalem sambil menunggang keledai muda. Dalam ayat 8, banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan lanting-lanting hijau. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu adalah bukti bahwa mereka memiliki harapan bahwa Yesus adalah Raja yang menyelamatkan mereka. Hosanna berarti juga sekarang menyelamatkan kami. Save us now. Dalam Yohanes 12 ayat 13, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil bersuruh-suruh. Hosanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Daun-daun palem melambangkan kemenangan. Ada alasan bagi bangsa Israel mengambil daun-daun palem dan menyongsong dia. Pada periode pertengahan perjanjian lama dan perjanjian baru, sekitar sebelum Masehi 164, Israel berada di bawah kendali kekaisaran Helenik. Mereka membawa patung Zeus dan berhala lainnya dan menodai bait suci di Yerusalem. Pada waktu itu Yehuda Makabe, putra imam, mengumpulkan pasukan dan merebut kembali Yerusalem dan menyerapkan semua berhala. Bait suci diperbaiki dan didedikasi lagi dan diperingati sebagai Hanukkah Israel atau Hari Raya Pesta Dedikasi. Ketika Makabe memasuki Yerusalem, orang Israel menyambutnya dengan melambaikan lanting-lanting palem. Sejak saat itu, lanting-lanting palem digunakan sebagai simbol kemenangan Israel. Diartikan bahwa ketika orang Israel melambaikan lanting-lanting palem dan meneriakkan Hosanna, mereka meminta pembebasan mereka dari penindasan Romawi. Mereka melihat Yesus hanya sebagai Mesias politik. Mereka menafsirkan Yesus sebagai politikus yang memerdekakan secara jasmani. Mereka memerlukan Yesus hanya karena kebutuhan duniawi. Mereka berpikir bahwa orang yang melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan dan membangkitkan Lazarus dari kematian akan mampu memenuhi semua kebutuhan fisik mereka. Jadi mereka memutuskan untuk menjadikannya raja mereka. Mereka tidak melihat Yesus sebagai Kristus yang akan menyelesaikan masalah mendasar manusia, yang akan membebaskan kita dari kutuk yang berasal dari peristiwa Kejadian pasal 3. Orang-orang Israel berseru Hosanna, padahal 5 hari setelah hari itu mereka berteriak untuk menyalibkan Yesus.
Seruan mereka untuk menyongsong Dia berubah menjadi seruan untuk mematikan Dia. Kita seharusnya bersuruh Hosanna secara rohani, bukan seperti orang Israel. Kita harus memulihkan ladang kita masing-masing. Di ladang kita masing-masing ada banyak orang yang tertipu dan yang sedang mengembara dan yang salah paham karena tidak mengetahui kebenaran rohani sama seperti orang Israel. Maka dari itu kita harus menyampaikan kebenaran kepada mereka yang tidak dapat membedakan Injil dan agama. Injil itu adalah satu-satunya Yesus Kristus. Selain Yesus Kristus, yang lainnya agama. Mereka menjalani kehidupan agamawi namun tidak menyadari satu-satunya Injil. Ada pepatah seperti ini, permusuhan terbesar komunikasi bukan salah komunikasi, tetapi salah paham bahwa kita sedang berkomunikasi dengan baik. Kalau kita memiliki kesalahpahaman, kita tidak dapat menyelesaikan masalahnya dengan akurat. Semakin salah paham, semakin jauh dari solusi. Hal yang sama berlaku juga untuk hal-hal rohani. Mereka yang beragama dan mereka yang tidak percaya sedang berpikir bahwa saya telah tahu sesuatu dan bahwa apa yang saya pikirkan adalah kebenaran. Mereka memiliki kesalahpahaman tanpa menyadarinya. Oleh sebab itu kita harus memberitahu mereka bahwa itu adalah masalah terbesar. Satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan Allah dan jalan untuk memperoleh hidup yang kekal adalah Injil. Yaitu Yesus Kristus, penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid Kristus mutlak. Sebagai kesimpulan, di Korea Selatan sekarang masalah penurunan angka kelahiran sangat serius sehingga pemerintah Korsel telah mengumumkan keadaan darurat nasional sehubungan dengan populasinya. Sebenarnya dulu tidak seperti begini. Ada keluarga yang memiliki anaknya lebih dari 10 anak. Pada tahun 1960-an, orang-orang berkata jika Anda melahirkan banyak anak, Anda tidak dapat menghindari menjadi pengemis. Pada tahun 1970-an, mari kita melahirkan 2 anak saja dan membesarkan mereka dengan baik. Pada tahun 1980-an, mari kita melahirkan hanya 1 anak saja dan membesarkannya dengan baik. Tapi sekarang situasinya sepenuhnya terbalik. Karena mereka tidak memiliki anak, pihak pemerintah mengeluarkan berbagai langkah dukungan agar warga Korea melahirkan anak. Sebuah perusahaan bernama Buyong mendukung karyawan yang memberikan 100 juta won ketika karyawan melahirkan anaknya. Gereja Korea juga menghadapi masalah penurunan angka kelahiran secara rohani yang sangat serius. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini mirip dengan tren angka kelahiran di Korsel. Saya berharap bahwa komunitas Yewon akan berdiri sebagai pemeran utama untuk mengubah aliran seperti ini. Saudara boleh melahirkan banyak anak ataupun melakukan penginjilan banyak boleh juga. Upahnya telah disiapkan di atas. Mahkota yang tak terduga yang luar biasa telah disediakan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid penginjilan yang dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyelamatkan nyawa dan membangun baptisan kemanapun saudara pergi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Trinitas yang telah memilih kami sebagai anak-anak Allah dan memanggil kami sebagai utusan Kristus dan memakai kami sebagai bau yang harum dari Kristus dan alat Kristus. Kiranya kami senantiasa menjalani kehidupan beriman dengan rasa syukur atas keselamatan dan kasih karunia Allah. Kiranya Tuhan menaruh hikmat dan kebijaksanaan untuk menaati firman Tuhan dengan segera. Kiranya kami dapat menjadi pronominal ketaatan dan dapat menjadi saksi penggenapan firman mimbar setiap minggu. Sehingga kiranya kami dapat menyelamatkan jiwa-jiwa dan memulihkan ladang kita masing-masing. Kiranya kami dapat membangun baptisan Tuhan dimanapun kami berada.
Kami berterima kasih atas segalanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.